memang penyebabnya tentunya kalau kita lihat bahwa kondisi pandemi ini menyebabkan aktivitas dunia usaha, aktivitas masyarakat itu benar-benar menjadi sangat minim, sangat berkurang dari yang kondisi normal, dan itu punya dampak langsung kepada penerimaan pajak kita. Walaupun kalau kita lihat yang paling dalam waktu itu memang di bulan Mei, tapi kemudian perlahan-lahan kedalamannya tidak seperti di bulan Mei. Artinya kita melihat bahwa setelah 3 bulan, Mei, Juni, Juli, mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik sehingga penerimaan pajak pun bisa kita mitigasi, tidak sampai pada minus yang terlalu tinggi. Nah, jadi penyebabnya memang satu, karena ekonomi kita memang pergerakannya belum mencapai kondisi normal, walaupun mulai ada tanda-tanda perbaikan. Yang kedua, memang ada insentif-insentif pajak yang kita berikan di PMK 110 itu dan yang lain, itu juga tentunya memang memberikan dampak kepada turunnya penerimaan pajak. Itu, Mbak. Artinya kalau memang sudah membaik dari bulan Mei begitu, yang paling berat ini sudah kita lewati begitu ya Pak? Ya, kita tetap akan mencermati terus ya, karena kondisi pandemi ini kan bukan sesuatu yang akan pasti bahwa ekonomi, bisnis, kegiatan usaha ini pasti akan langsung sampai dengan akhir tahun ini akan membaik terus. Nah, ini kan pajak kan tergantung dari aktivitas ekonomi, aktivitas bisnis, transaksi-transaksi. Kalau kondisinya nanti akan semakin membaik, nah maka kita yakin juga bahwa penerimaan pajak pun akan membaik sampai dengan akhir tahun tadi. Nah, kalau saya katakan tadi yang paling dalam memang penerimaan pajak itu yang minusnya paling dalam itu di bulan Mei, yang dimana minus itu dibandingkan tahun lalu itu 38%. Kemudian di bulan Juni sebenarnya sudah mulai kelihatan tanda-tanda yang cukup baik, minusnya menjadi 17%, tetapi di Juli kemarin itu minusnya agak meningkat lagi jadi 30%. Salah satunya karena impor kita pun juga sangat turun drastis di bulan Juli itu. Nah, inilah kita melihat mudah-mudahan dengan ada sinyal-sinyal bahwa perekonomian kita di kuartal ketiga dan keempat nanti mulai menunjukkan pemulihan, maka penerimaan pajak kita pun mudah-mudahan juga akan terdorong juga baik dari kondisi yang di bulan Mei dan Juni kemarin itu. Ya Pak Hestu, kita lihat tekanan paling dalam ini terjadi pada pajak penghasilan atau PPH, minusnya hingga 12% begitu. Apakah ini sesuai dengan prediksi pemerintah saat mencetuskan relaksasi pajak karyawan industri manufaktur? Ya, jadi kalau kita bicara PPH sendiri sebenarnya minusnya itu sampai 15,9. Kalau 12% itu minus PPN. PPN kalau PPH sendiri 15 dan itu terdiri dari PPH migas yang memang benar-benar drop, minusnya itu sampai 44%. Sementara yang non migas itu minusnya itu 13,5%. Jadi memang dampak langsung itu dari pandemi ini kan aktivitas tidak berjalan. Nah, laba dari perusahaan, kemudian setoran pajak seperti impor segala macam itu kan menurun sekali. Ya ini memang kita sudah menyadari itu dan kita memprediksikan selain pada saat kita waktu itu memikirkan insentif bagi dunia usaha untuk mendorong mereka tetap bertahan di kondisi ini, kita juga sudah memitigasi dari awal. Contohnya adalah bahwa penerimaan pajak kita targetnya diturunkan di dalam Perpres 72 itu. Dari semula di APBN itu 1.642 triliun menjadi 1.198 triliun. Dan kemudian ditambah dengan insentif tadi sehingga mau nggak mau memang kita menyadari kita realistis bahwa penerimaan pajak tahun ini tentunya tidak akan sama dengan tahun lalu.